Orang Indonesia tahu nggak sih tato Indonesia itu ada, tato Nusantara itu ada gitu. Oke. Orang Indonesia tahu nggak sih itu adalah akar budayanya, asal muasal tato di dunia tuh terbentuk. Di daerah mana? Dan itu di pedalaman. Oh, aku Dan itu Kalimantan belum ada? adalah Kalimantan masih nomor kesekian Oh iya. di dunia. Masih nomor sekian. Mana? Sumatera Barat. Oh ya? Mentawai. Oh, Mentawai. Jadi, Oh iya. Ini tato di belakang ya banyak tatonya. Mau ya tato nih, ada yang putih. Lebih goreng ya. Rokan. Masuk angin dong. Ada pulau-pulau nih di belakang. Iya, mungkin. Nah, iya, ini tuh berdasarkan enggak, sebenarnya gini. Aku pun juga masih belajar sampai detik ini. Bukannya aku terus so tahu gitu, enggak. Boleh dicari, teman-teman bantu cari juga, bantu eksplor juga, cari tato Nusantara. Nah, pasti yang keluar itu Mentawai. Oke Mbak, pertanyaannya, kenapa orang Mentawai itu atau kenapa sih harus ditato gitu? Nah sakit. Nah, sebentar. Kata kita ya. Nah, Cara basic jangan Iya, siap. tahan soalnya ya. Jadi gini, sebenarnya ya balik lagi, kenapa ditato kan sakit, pasti kan orang zaman sekarang ngomong gitu. Tapi enggak loh, orang zaman dulu ternyata mengobati dirinya dengan cara ditato. Oh, dengan cara disakitin. Disakitin. Tapi sebenarnya bukan disakitin. Gini loh. Oh, ini baper ya bahasanya enggak ya? Oh iya. Jadi gini, konsepnya ternyata orang zaman dulu itu kan lebih natural. Jadi mereka tidak, obat itu tidak diminum, tidak hanya diminum, tapi Tato. juga justru dimasukkan ke dalam darahnya. Oh, ngerti. Jadi bagaimana cara untuk memasukkan? Zaman dulu nggak ada suntik, men, gitu kan? Jangan lu karena suntik Zaman ada dulu nggak tato ya, suntik, say. gitu kan? Jadi kalau mau nempelin Nah, biji iya. adas, ditato semuanya ya. Istilahnya kalau orang Jawa diborei ya mas ya, maksudnya di apa sih? Ditempelin. Ditempelin. Jadi posisinya ini back to nature, ke alam. Indonesia itu penuh dengan kekayaan tadi, kenapa ada rempah. Nah itu relate sebenarnya. Ada rempah, ada dedaunan, ada ya hasil pertanian, perkebunan, itu semuanya berfungsi dan bermanfaat. Relate ke tato apa sih gitu? Yeah. Ternyata bahan bakunya, pewarna alamnya itu ada. Oh. Nah pewarna alamnya dari mana ya? Dari tumbuh-tumbuhan. Dan Apa mereka tumbuhan? mengobati, ya katakanlah misalnya, kita tahu kunyit ya. Oh. Kunyit itu kan kuning ya. Iya, Nah, iya, itu iya. itu warna alami yang diambil untuk Warna dasarnya ya? Iya. Tapi fungsinya ada loh ternyata gitu. Apa sih fungsinya itu? Ya misalnya untuk menaikkan daya tahan tubuh, Ah. untuk bisa ngobati luka-luka bakar, luka tusuk. Ya misalnya orang Iya. pedalaman kan semua berburu, Iya, iya, mencari iya. makan apa segala macam, kan mereka harus ini sendiri ya, berusaha Nggak ngerti, sendiri. ada P3K nggak ngerti mereka. Nggak Taunya ada. kunyit gitu. Mungkin pakai baju juga enggak. Ya kan soalnya kan pedalaman di zaman dulu gitu kan, di zaman yang era yang belum ada digitalisasi, nggak ada sama sekali. Nah disitulah mungkin aku belajar juga gitu. Oh ternyata orang secara naturally orang tuh bisa hidup juga dengan hasil kekayaan alam yang ada. Yes. Mereka bisa loh ngolah, dan mereka lebih pintar loh dari kita gitu. Nah disitulah aku ngerasa gila ya gitu. Nah makin kesini makin bego gitu. Iya nggak sih? Karena kita udah udah terbuai. semakin dipermudah ya Mbak ya. Udah terbuai. Iya. Obat tinggal minum, Iya, ya kan? betul. Kan? Kreatifnya udah nggak ada lagi. Iya, mungkin yang buat kreatif, ya kan? Ya core-nya orangnya semakin sedikit. Foundernya sedikit. Semakin sedikit, scoop orang-orang yang visioner semakin sedikit. Iya, iya. Yang lainnya follower. Iya. Ya, Sepakat sih. gitu lah. Ya kita kan Asal- generasi penikmat. Betul. Pikiran. Iya. Ya namanya dari generasi ya Mas. Makanya itu inspiratifnya tuh memang luar biasa sih gitu.
Mbak kalau sakit misalnya lebih suka yang nature atau medicine? Nature. Nature ya. Udah pasti itu. Sepakat. Apalagi zaman sekarang. Ya. Back to nature is the Soalnya best udah way. kacau nih, apa? Alamnya udah kacau. Maksudnya dalam artinya gini, kenapa sih bilang kacau ya? Sekarang wabah udah mulai keluar lagi. Terus ya kita sendiri gimana sih menjaga diri kita gitu kan, untuk mempertahankan daya tahan tubuh kita, mempertahankan apa sih untuk melangsungkan kehidupan juga kan, biar tetap fit gitu lah. Presiden kan pinginnya membangun gitu kan. Iya benar banget. Para kontraktor itu Mhm. ya kan itu mempertimbangkan ya hal yang sifatnya nusantara sehingga bisa menjadi ikon-ikon bangsa kan. Banyak nggak sih masih mempertimbangkan hal-hal kayak bersifat Itu di malah ke western kayak gitu. enggak sih, makin kesini justru aku makin banyak melihat makin dipakai. Jadi makin ke tradisionalnya semakin kental, semakin justru orang luar pengen tahu Indonesia tuh, oh ternyata luar biasa ya, di tiap pulau atau tiap kota itu punya motif yang sudah tertanam di rumahnya, rumah adat. Nah di situ diaplikasiin ke gedung-gedung. Jadi misalnya waktu itu aku juga baru pertama kali ya, waktu itu aku ke Lampung. Nah itu menariknya aku melihat tiap rumah tuh di pintu rumah depan itu pasti ada lambang kayak mahkota. Iya. Nah Kayak yang dipakai buat nikahan. aku tanya penasaran, itu belum nari belum. Terus aku tanya, kenapa sih setiap rumah tuh ada itu gitu? Itu manfaatnya apa? Ternyata mereka punya filosofi sendiri, punya arti sendiri, dan punya makna sendiri yang mereka percayai. Jadi kepercayaan mereka bahwa kalau ditaruh itu, orang yang masuk ke rumah itu akan selamat, sejahtera, ya mendoakan baik positif, hal-hal yang negatif tuh akan terpental lah gitu, yang positif akan terserap gitu-gitulah. Nah dengan poin seperti itu, oh berarti ya ternyata, dan semakin kesini justru orang-orang semakin mengaplikasikan hal tersebut. Dan tapi sayangnya banyak yang nggak tahu artinya. Jadi kayak cuma tren aja gitu. Sekarang orang tahu nggak sih gitu? Misalnya kita pakai baju batik ya, katakanlah misalnya Mega Mendung, ini kan umum ya. Hampir semua orang mungkin tahu gitu. Iya tahu. Ya artinya apa sih gitu misalnya? Oh ternyata itu lebih ke transcendental, ke ketuhanan. Itu kita berdoa kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta dan Maha Kuasa, yang memang ketika digunakan itu menjadi hal yang positif agar kita lebih dekat dengan Tuhan. Dan itu kenapa gambarnya awan, kan itu kan seperti awan ya. Mega Mendung itu seperti awan. Nah awan itu ya itu tadi, karena posisinya di atas, semakin ke atas semakin dekat dengan Tuhan. Jadi lebih ke personality, ke hubungan Tuhan. vertikal. Makanya kenapa kadang-kadang gini, aduh gemes deh gitu kan, naroknya sembarangan gitu. Aku nggak tahu loh artinya itu apa gitu kan. Emang nggak teredukasi, nggak ya dikasih tahu lah minimal informasi. Iya. Ya, nggak minimal ada tulisannya gitu loh Mas. Maksudnya kalau misalnya ada apa gitu, ada sedikit filosofi artinya. Tapi sekarang udah mulai banyak banget, lumayan lah. Tapi yang sadar hanya sebagian orang. Iya, yang ini aja yang tertarik gitu. Dan setiap motif batik tuh emang itu ada lagi, aku pernah nggak sengaja pakai motif batik itu parang apa Mbak? Parang kritis enggak dong? Parang kritis mah apa ini? Pokoknya ada lambang, aku tuh dikasih tahu jangan pakai ini pas pernikahan karena ini lambangnya parang. Apa sih namanya? Aku lupa. Banyak banget sebenarnya motif parang yang memang filosofinya beda-beda. Tapi kita ngeliatnya hampir sama gitu. Aku lihatnya karena kayak bagus, lucu motifnya gitu ya. Jangan dipakai pernikahan karena ini nikahan itu ntar filosofinya buat cerai atau apa gitu. Iya. Tapi sekarang kesini-sini udah ini sih, maksudnya udah berkembang gitu Mas. Semakin orang udah tahu itu seperti apa, semakin banyak perkembangan zaman kan bikin kita explore ya. Oh ini bisa buat hijab, ini bisa buat baju atasan, buat celana, buat ya ini
ininya, sandangnya. Iya. Terus kalau buat hiasan, nah itu kan sebenarnya nggak cuma Pulau Jawa, kan banyak gitu loh. Iya. Pulau-pulau Setiap lain etnis yang punya ada. motif gitu loh. Dan itu tuh memang harusnya tereksplor sih. Tereksplor dan masih di ini masih didominasi oleh Jawa Jawa. Sumatera ya. Jawa Sumatera paling ya. Sekarang udah ada banyak ini juga sih Kalimantan. Kalimantan tuh maksudnya gini, ketika ya apalagi nanti ibu kota gitu Iya. nanti ke sana Udah ya ke sana, gitu. makin tereksplor lagi. Bahkan makin tereksplor lagi gitu. Dan sebenarnya lebih tepatnya kalau untuk yang di zaman dulu, balik lagi tadi ke tato ya, itu relate gitu loh. Kenapa sih begitu? Karena mereka kan ada doa-doanya di situ. Dan itu menurut mereka tuh leluhur. Jadi ketika garis 3 itu apa, garis 1 itu apa, Papua deh, nggak usah jauh-jauh. Mereka kan jauh suka Bapak pakai, Papua maksudnya jauh. nggak usah ini ya. Sini ya. Karena kadang gini, aku juga kadang bingung. Oh, ternyata pas keluar negeri kok ada yang mirip Papua ya. Nah ini kadang-kadang kita ketuker. Ternyata tuh kok kayaknya kayak orang Papua tapi bukan Papua, ternyata Afrika gitu kan. Motifnya juga mirip, tribal yang apa zigzag apa segala. Dan itu menjadi apa sih? Arti tersendiri gitu loh bagi mereka. Kenapa harus motif ya seperti ini gitu di badan, di kepala. Aku pernah sih sebenarnya gini, aku konsultasi sama kepala suku. Jadi sampai segitunya. Kepala suku mana nih? Papua. Papua. Ya, di Mimika. Kebetulan aku kerjasama sama Foundation Maramui, Kamoro, suku Kamoro di Mimika. Terus mereka menghadirkan kepala sukunya. Jadi satu bangsa satu bahasa. Jadi kita ngobrol lah ternyata setiap motif itu satu suku aja udah beda artinya. Itu luar biasa menurutku. Gila nih, gue nggak kelar-kelar sampai kapan nih gue pelajarin motif gitu kan. Jadi itu sangat menarik menurutku. Indonesia tuh kaya dengan motif-motif. Ada Sulawesi juga banyak banget. Toraja terutama, karena Toraja lebih banyak ekspor di ini alam. tadi bukan apa namanya arsitektural. Oh iya, rumah-rumahnya ya. Karena balik lagi di situ mereka punya tombak, mereka punya aksesoris. Ya, orang lah. Ya pokoknya Macam-macam pedalaman itu peperangan lah gitu. Ya, maksudnya ada tameng, ada tombak, itu juga motifnya banyak gitu loh di situ. Memang kalau diekspor non-stop Indonesia ini. Tapi kebanyakan masih banyak juga. Sebenarnya kalau menurut aku mungkin memang tidak terekspor saking banyaknya Mbak ya. Tapi ada juga yang beberapa yang tidak mau sembarang diekspor gitu loh, beberapa budayanya. Nah justru itu waktu itu aku sempat konsultasi. Banten, iya. terus Kalimantan pedalaman itu Baduy. ya, Baduy. Tapi ternyata sekarang ini justru mereka berterima kasih. Karena apa? Dengan seperti itu mereka juga mempromosikan ininya mereka, eksplorasi budayanya mereka, dan mereka nggak mau mati sampai situ. Iya. Tapi setelah udah ada orang yang memberikan apa ya pendekatan lah ya Mas ya, mungkin memberikan biar lebih menarik gitu, lebih orang juga tahu artinya, tahu manfaatnya, bukan asal cuman coretan, goresan gitu kan. Mbak, di era sekarang tuh orang-orang kan kalau zaman dulu mungkin masih percaya dengan kalimat oh dia orang sana, oh pasti karakternya kayak gini gitu. Kalau menurut Mbak gimana? Maksudnya apakah karakter seseorang itu memang berdasarkan culture setempatnya atau karakter seseorang itu tuh ya udah makin kesini ya makin tergantung individunya apa gimana? Atau tetap si culture ini tetap menjadi akar di diri orang itu? Jadi gimana? Itu faktor sebenarnya. Faktor yang mempengaruhi dari setiap persoalan. Tapi besar faktornya, faktor besarnya juga. Banget. Pengaruh lah. Kalau misalnya gini, ya bukannya kita ngomongin terus orang ini seperti yang lain seperti ini, enggak semuanya gitu. Tapi ketika orang itu lahir di Jakarta, ini kita ngomong Jakarta aja ya misalnya gitu ya. Orang itu lahir di Jakarta, dipindahin ke pulau, diimigrasiin nggak keluar kota, diimigrasikan keluar kota. Ditransmigrasi. Iya, terus mereka kan merasa dirinya jadi kayak orang asing ya gitu. Aku harus mau nggak mau harus ngerti bahasa daerahnya, daerah sana, setempat, dan belajar kan mau nggak mau gitu kan, untuk bisa berkomunikasi. Nah kalau misalnya nggak mau, dia cuek aja, dia jadi individual yang egois misalnya, dia nggak bisa bersosialisasi, dan itu sangat berpengaruh, faktor tertinggi kalau menurut aku. Nah makanya kadang-kadang orang
apa sih culture itu, budaya itu apa, kegiatan sehari-hari yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-harinya dan itu berulang. Itu menjadi budaya sebenarnya. Cuman itu istilahnya sempitnya seperti itu. Orang awam akan mengenal seperti itu. Tapi ketika dia udah masuk ke daerah-daerah yang terpencil, yang daerah-daerah yang pada dasarnya budayanya banyak gitu, itu kan mereka akan terpengaruh. Banyak juga pengaruh-pengaruhnya gitu. Oke. Berarti balik lagi lingkungan yang pengaruhnya banyak. Ya. Jadi ya membentuk budaya itu sendiri ya manusianya itu sendiri. Manusia itu sendiri. Oke. Gitu. Oke Mbak, terus tadi kita juga ngobrol Mbak Dea lagi bikin project iklan. Yang terbaru apa sih Mbak sekarang? Kalau yang terbaru, aku lagi bikin iklannya buat Gizidat. Wah, iklan Gizidat. Buat kapan Mbak? Ini udah proses, udah finishing sih, tinggal finishing aja. Insya Allah bulan ini udah akhir bulan nih, gitu. Ini udah tanggal 31 ya pemirsa. Minggu depan udah launching lah Insya Allah. Wah, aku nggak sabar ngeliatnya pasti kan sama dia. Dikit spill. Ya, sedikit. Kalau yang nggak tahu Gizidat itu apa, masa sih nggak tahu Gizidat itu apa nih? Tahu loh gimana ya. Gitu ya. Gitu. Ini madu anak. Konsep dasarnya apa yang ditampilkan? Konsep dasarnya ini adalah rasa terima kasih dari seorang anak kepada orang tua dan memberikan apresiasi tersendiri kepada anaknya itu, dan istilahnya feedback ya, orang tua ke anak ke orang tua. Ketika istilah katanya kalau misalnya udah dia merasa dirinya itu sadar akan dirinya sendiri, dia akan punya ide baru untuk bisa memberikan yang terbaik. Oke, gitu. Jadi bentuk rasa terima kasihnya, karena dia merasa terima kasih, dia ingin membalas rasa kasih sayang yang sudah diberi itu, gitu ya. Oke. Nah, jadi poinnya Gizidat ini sebagai media rasa terima kasih kepada anak ke ibu ke anak. Jadi atau ke orang tua lah, ke bapak juga bisa. Gitu. Jadi ini Gizidat ini adalah jembatannya antara orang tua dan anak gitu, untuk menjadi sehat tentunya. Ya aku asli penasaran banget, dan orang-orang yang bermain di dalam video itu berarti otomatis hiburan anak juga dong Mbak? Iya pasti. Dia di dalam Ibu Dea Vandari bersama baiknya mama. Enggak, aku belum loh Mas. Gitu. Oh, kode nih. Kode. Ya, ada beberapa. Kita kan ngambil anak-anak yang umurnya 25 ya. 25 tahun enggak ya? Apanya nih anaknya? Anaknya enggak dong, anaknya dari umur 4 tahun. Oh, 4 tahun. Anaknya ibunya. Saya soalnya masih jadi anak, Mbak. Oke, iya. Saya juga. Iya kan? Dari anaknya dari umur 4 tahun, terus perempuan, terus yang lakinya umur 6 ke 7 tahun lah. 6 ke 7 tahun. Anak-anak laki-lakinya maksudnya anak laki-lakinya. Nah, terus ada ibunya. Nah, ibunya ini umur sekitar 29. Jadi Mahmud lah, mama muda. Ya, berarti papahnya juga papa muda. Belum tentu. Ya. Banyak kemungkinan ya, Say. Kalau untuk jadi papa-papa, karena papa tidak ada masa habisnya ya. Oke. Betul. Jangan jawabnya lah pojok-pojok. Oke, terus Mbak nanti akan di launching. Di mana launchingnya di mana Mbak? Di media sosial tentunya. Pastinya di Instagramnya. Instagramnya apa? Instagram Gizidat dong. Iya. Dan juga pasti ada kita tayangin di YouTube kita juga ya. Amin lah. Amin. Udah ya. Maksudnya jadi gebrakan juga gitu. Amin. Untuk bisa ke depan. Semoga lebih baik juga. Ini proses pengerjaan iklannya berapa lama Mbak? Sebenarnya sebulan. Sebenarnya ya gitu. Cuman kemarin kepotong sama Lebaran. Kita kepotong juga sama beberapa hal yang ya ini perlu dievaluasi gitu. Iya, betul. Nah, jadi ya kurang lebih sebulan sih sebenarnya. Tapi lumayan sih 1 bulan. Ya alhamdulillahnya semuanya berjalan lancar sebenarnya. Cuman memang harus
harus ditata lah. Tapi menurut aku 1 bulan tuh pengerjaan, apalagi kan melibatkan anak-anak ya Mbak ya, itu kan juga ribet ya. Kita harus memberikan pemahaman, harus acting begini ya, kayak gitu-gitu kan juga ribet ya. Ngatur mood sebenarnya. Iya, nah itu ngatur moodnya. PDKT dulu, Iya. kayak sama lah ya, cewek cowok, cowok cewek ya sama PDKT gitu kan. Nah ini beda umur dah, bedanya. Iya, gitu. bedanya umur. Nah yang paling lucunya justru malah gini, ini anak maunya justru pengalamanku lucunya mereka tuh maunya aku in frame. Oh gitu. Nah, Ya, bingung kan? karena dia merasa dekatnya sama Mbak Iya, gitu justru kan. itu. Tapi jadi pas lagi udah adegan nih, bla 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 bla, Kak gitu lah, ya jangan ngomong gitu. Manggil mama gitu kan, mamanya di sana gitu. Tapi nurutnya sama yang di depan ya. Tapi bingung. mamanya ini benar-benar masing-masing tokohnya itu satu keluarga atau Nah, beda-beda ya? Nah, itu lebih lagi ekstra sih. ekstra. Mendekatkan seorang anak-anak yang biasanya takut kan dari orang yang asing Iya. gitu. Itu harus- Tapi emang kebetulan emang si talentnya ini yang jadi seorang ibu ini dia adalah guru anak-anak, iya, guru dia tari ngerti juga, lah ya. guru tari balet. Oh, Nah, jadi makanya aku kenapa ngambil dia gitu, nanti di spill juga siapa Apa? pemerannya gitu. jangan-jangan Mbak Dea ini frame lagi beneran. Apa sih ya? Gitu. Tapi enggak ya? Enggak. Apa nih semuanya di ada saya? Gitu. Ya kan Mbak Dea multi talent juga kan. Enggak lah, aku tidak segitunya. Tergantung request bapak ownernya kali ya. Bapak owner lagi nih tergantungnya ya. Balik lagi. Oh iya Bang, kemarin juga pas di Dubai itu aku juga tadi kita ngobrol-ngobrol sempat ngerasain gak enak badan gitu Iya, ya. bener banget. Itu gimana ceritanya? Jadi Dan waktu itu harus nyindir lagi ya. Nah, luar gitu. biasanya tuh gini. Lucunya pada saat itu emang saya datang ke sana tuh pada saat musim hujan. Gitu kan, mati nih gue nih mah, musim hujan, corona juga, dan harus bertemu orang banyak, Iya. gitu kan. Posisinya udah sore hilang, gitu kan. Gimana caranya? Alhamdulillahnya bapak owner ini memberikan stimun, buat imun, enggak buat imun. Ada perubahan apa? Aku nyobain sebenarnya, menarik ya gitu. Jadi madunya dicampur dengan rempah-rempah. Ini saya juga penasaran rempah-rempahnya apa aja mas di dalamnya. Rempah-rempahnya tuh ada di Jadas, saya kayak jualan ya bener ya. Enggak, soalnya Udah bener di rumah ya. soalnya gini, bukannya apa-apa. Aku ngerasain baru ya, madu yang memang ternyata ngefek banget. Dan aku minum itu di saat memang aku kritis ya. Jujur itu kritis, aku sampai dipanggilin dokter. Maksudnya dokter yang memang harusnya kan dicek ini ya, apa namanya, swab, biar tahu ini aku juga deg-degan sih sebenarnya. Nah jangan gue positif nih gitu kan. Tapi enggak, alhamdulillah enggak. Pas udah di PCR juga aman lah, alhamdulillah. Minum itu udah aku rajinin aja tuh, mau pagi apa sore sama tidur itu. Emang alhamdulillah pas perform lancar. Pas suaranya jadi ya itu sangat amat membantu di dalam proses apa ya, aktivitas. Iya. Mungkin balik lagi Mbak, mungkin perubahan apa ini juga relate dengan apa yang Mbak obrol dari tadi ya. Kita balik lagi ke nature, kita balik lagi ke culture kita. Dimana kita tuh udah kaya sebenarnya gitu dengan rempah-rempah yang ada. Ya sampai ya bedanya sekarang kita bisa ngeramu dengan lebih modern, dengan higienis, dengan yang bisa dibawa kemana-mana begitu ya. Dan kalau Mbak tadi nanya ada apa sih di Pubanaba itu? Iya. Jadi kalau di Pubanaba itu kita memang ada madu hutan nih Mbak, madu hutan asli nih dari hutannya Bagus, iya, gitu iya, kan. bagus. Tapi saya nggak tahu hutannya di mana. Pedalaman. Tuh, Hutan pedalaman pedalaman juga. lagi kan? Luaran. Ya, luar. Premium nih pedalamannya. Iya. Susah masuknya aja udah susah. Terus ada juga biji adas nih yang paling apa namanya paling anti mainstream lah ya Iya, disebutnya biji adas kayak gitu. Terus ada peppermint oil, mungkin Mbak juga ngerasain adem-adem gitu Nah, kan. semiwing-semiwingnya tuh Dari peppermint oil. justru itu yang bikin apa ya? Kita kan biasanya enak ya. Iya. Hangatnya mungkin. Hangatnya. Dan melegakan juga ya Mbak ya. Betul. Jadi saluran pernapasan tuh jadi lebih plong. Enteng. Kayak kita ngehirup inhaler gitu Ya. rasanya. Iya, jadi nggak perlu bawa-bawa inhaler gitu. Terus ada juga jahe merah Mbak. Oh, pantesan. Nah, iya kan. Itu yang Karena bikin nyinden hangat. perlu Oh, banget. bikin hangat. Iya, nyinden harus tenggorokannya enak. Ada jahe merah juga. Terus terakhir ada apa sih saya lupa. Kencur. Oh iya kencur.
aku tuh sering banget suka banget nyemilin kencur. Oh iya, Mbak. Jadi ya nggak diapa-apain kencur mentah. Pedes, Mbak. Justru Apa? itu Lama ya? dalam ya Suara suara, ya? ya sama pernapasan ya itu enak banget sih. Nah mungkin aku karena aku suka Iya, itu ya, jadi iya, aku iya. oke lah minum. Oke. Oh ternyata jos. Jos. Dan itu berpengaruh. Jadi pengalamannya lucunya gini, aku tuh ke padang pasir. Nah aku pikir itu panas mas, Ternyata dingin. dinginnya luar biasa. Karena angin Jadi ini. pas Koran. itu Tekanan darah. apa Oh gitu ya, Pak? injek pasir gitu ya, anginnya mah kencang banget. Anginnya mah, tapi anginnya bukan angin yang kayak kita Angin ribut ya? Enggak. bukan angin bahora. Angin beriung, nggak ada ya. Ternyata anginnya kita baru ngeluarin apa aja, puls terbang gitu loh. Gila ya, luar biasa sih. Tapi habis itu udah ya, untung aku bawa itu si Fruba. Mau masuk angin gitu, bikin masuk angin ya. Mas beneran. Oke, itu aja ya teman-teman Gong Story. Kita udah bincang-bincang banyak tentang mulai dari culture Indonesia. Ternyata banyak hal-hal yang baru kita ketahui ya. Aku juga baru tahu ada tato Nusantara. Coba nanti di Ntar kita lihat ya motifnya kayak gimana sih gitu ya. biar lebih penasaran gitu. Iya, motif Nusantara itu seperti apa gitu ya. Terus juga ternyata tato itu emang bisa dibilang emang dulu tuh kebutuhan gitu ya, memang kebutuhan proses pengobatan dan lain-lain kayak itu. Jadi nggak heran kalau misalnya orang pedalaman masih banyak tato atas sampai bawah itu ya mungkin ya itu bagian dari mempertahankan culture dan juga proses bertahan hidup gitu ya. Betul, Iya, jangan lupa untuk follow Instagramnya Mbak Dea Vandari, nanti kita juga tulisin di bawah ya. Terus kita juga DF konseptual. Oh ya, DF konseptual. Terus juga jangan lupa juga Gizidat, Pulbanaba, pokoknya semuanya di follow ya. Semuanya aja di follow. Habisin semuanya masalahnya. Untuk closing statement untuk akhir katanya ya apa ya? Boleh Mbak Dea memberikan quotes and apa gitu. Ya, apa yang kalian miliki jangan pernah Dikasih kalian tutupi, tapi justru kalian olah dan explore menjadi sesuatu yang lebih dari segalanya. Karena kamu adalah dirimu sendiri. Jangan merasa apa yang di diri kita tuh jangan malu untuk dieksplor, jangan merasa berbeda dengan orang lain, justru berbeda itu baik ya Mbak ya. Diterjemahkan dalam bahasa Minang. Berat ya, berat. Ya. Awak harus menjadi diri awak surang. Ijan takui untuk punya kelebihan di dalam diri awak. Kalau awak takui, awak akan berkembang dong. Ano, saya awak di diri awak surang gitu kan. Kalau awak bisa mengeksplor labiah, bisa mengembangkan apa yang awak punya di diri awak. Asik. Nah itu bisa jadi karya yang rancak. Gitu ya. Boleh bahasa Mentawai mau menerjemahkan? Oke, sampai jumpa di next video.